Heho Pop Gengs. Di bulan Agustus kemarin saat rapat pimpinan nasional Gerindra diadakan, sekali lagi Pak Prabowo Subianto menyatakan diri untuk siap maju ke Pilpres 2024. Dengan begini, pria berusia 71 tahun tersebut fix bakal mencetak rekor sebagai capres terbanyak di Indonesia sebanyak 4 kali. Nah, rasa PD Prabowo jelas makin tinggi karena sekarang ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Apalagi di posisi ini, dirinya telah sering mendapat penghargaan dan dianggap membawa perubahan besar bagi Kementerian Pertahanan Indonesia. Contohnya soal alutsista militer. Kita tahu sendiri kalau sejak Prabowo menjabat, Indonesia gencar-gencarnya beli ini itu untuk memperkuat kekuatan negara. Angkatan Udara sepertinya menjadi bagian yang paling diperhatikan Prabowo dalam penyediaan alutsista. Saking diperhatikannya, Menhan sampai melancong ke Amerika Serikat untuk melakukan diplomasi dan kerjasama militer. Nah, dari pembelian yang dirumorkan, jet tempur F-15 bakal memperkuat Indonesia yang memiliki harga fantastis sekitar 200 triliun rupiah. Gak main-main, Indonesia bahkan berencana memboyong 36 unit dari jet tempur ini sekaligus. Ya, walaupun metode pembayarannya mau dicicil. Dari segi spesifikasi, F-15 ini adalah jet tempur yang komplit. Kecepatannya bisa mencapai 3.017 km per jam dengan ketinggian 19.812 meter. Jet tempur ini juga bisa membawa beragam amunisi untuk penyerangan darat, udara, dan juga bombardir. F-15 akan melengkapi deretan jet tempur milik Indonesia yang memang masih sedikit, yaitu hanya sekitar 41 jet tempur. Nah, selain di matra udara, Pak Prabowo juga melakukan pembelian di matra laut. 2 unit kapal selam Scorpene dari Prancis menjadi pilihan pembelian. 1 unit kapal selam diesel tersebut dihargai 6,4 triliun rupiah. Kapal selam ini sudah mengadopsi teknologi bernama SUBTIX atau Submarines Integrated Combat System yang merupakan teknologi kapal selam nuklir untuk mesin diesel. Kapal selam Scorpene ini menambah unit kapal selam Indonesia yang cuma 4 biji doang. Pernah berkarir sebagai perwira militer Angkatan Darat, tentu saja matra ini tidak dilupakan oleh Prabowo. Untuk Angkatan Darat, Pak Menhan menandatangani kontrak dengan militer Turki untuk pembelian kendaraan peluncur rudal yaitu rudal Kan. Bukan main, kendaraan ini bisa membawa rudal balistik dengan hulu ledak dengan berat 470 kg. Ngerinya lagi, jangkauan rudal yang ditembakkan mencapai 280 km dengan sistem kontrol aerodinamis. Pembelian alutsista darat ini membuat Indonesia jadi yang pertama dalam melakukan pembelian rudal Kan pada Turki. Sekarang rudal Kan melengkapi lini proyektil roket Indonesia yang cuma 63 unit doang. Selain melakukan pembelian nih Pop Gengs, Pak Prabowo juga tidak lupa dalam pengembangan alutsista dalam negeri. Apalagi Presiden sudah memberikan instruksi agar pembuatan alutsista bisa dilakukan dalam negeri dan tidak semuanya diimpor. Nah, salah satu pembuktian program ini dimulai dari sebuah kendaraan taktis bernama Maung dari PT Pindad. Selain PT Pindad, PT Sari Bahari di Malang juga jadi andalan Kementerian Pertahanan untuk memproduksi 60 hingga 100 kg bahan peledak dalam beragam bentuk. Nantinya, pembuatan alutsista dalam negeri ini bakal terus dikembangkan dan menambah beragam sektor, mulai dari fregat sampai drone canggih. Untuk mendorong perkembangan produksi alutsista dalam negeri, Prabowo dengan Kementerian Pertahanan juga menggenjot kerjasama dengan pihak asing. Salah satu yang paling epik yaitu dengan Korea Selatan yang membuahkan jet tempur KF-21 Borame. Gak main-main, jet tempur ini adalah generasi 4,5 yang sekelas dengan jet tempur andalan Amerika F-15 serta jet tempur andalan Rusia Su-35. Memiliki tipe semi-stealth, jet tempur ini bisa mencapai kecepatan 2 Mach atau 2.469 km per jam dengan tipe serangan beragam. Mulai dari udara ke udara ke permukaan, hingga serangan bombardir untuk penghancuran gedung taktis. Pengembangan dan pembangunan dari KF-21 Borame direncanakan akan sampai di tahun 2032 dengan jumlah pendanaan hingga 24,8 triliun rupiah. Indonesia bakal mengcover jumlah tersebut sebanyak 20%. Iya emang murah, tapi alokasi penggunaan Indonesia juga lebih sedikit. Dari 168 unit yang dibuat Indonesia, cuma dapat 48 unit, sedangkan Korsel dapat 120 unit. Selain dengan Korea Selatan, Indonesia juga menjalin kerjasama militer nih dengan beberapa negara maju lainnya, seperti Rusia, Jepang, Jerman, dan Prancis.
Dari info kerjasama ini, Indonesia kelihatan cerdas banget ya mempertahankan aura netral yang dimiliki dengan tetap bekerja sama dengan negara-negara NATO dan juga berhubungan baik sama Rusia. Nah, untuk mewujudkan segala keinginan Prabowo dalam masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah pusat menyokong dana dengan jumlah yang sangat besar. Dari total anggaran 2022 yang mencapai 2.714 triliun rupiah, anggaran Kementerian Pertahanan jadi yang paling besar dengan 134,7 triliun rupiah. Anggaran ini bahkan hampir 2 kali lebih besar ketimbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harusnya dapat perhatian lebih. Soalnya peringkat pendidikan kita di posisi 54 dari 78 negara. Dalam perbandingannya dengan negara ASEAN, anggaran kita emang gila banget karena berada di posisi kedua. Posisi 1 ditempati Singapura dengan 167 triliun rupiah. Kalau masalah peringkat di Asia Tenggara, negara kita emang jadi yang paling gacor sih, karena berada di posisi pertama berdasarkan data globalfirepower.com. Peningkatan signifikan yang dialami oleh Kementerian Pertahanan serta militer Indonesia nggak lepas dari konsep utama Prabowo, yaitu Revolution in Military Affairs atau RMA. Nah, RMA atau RMA ini merupakan istilah perubahan pola atau cara lama untuk mendapatkan keteraturan yang lebih baik. Makanya Prabowo banyak mengubah posisi dan juga aturan dalam Kemenhan. Bahkan peristiwa mengakar seperti korupsi alutsista pernah diakui pada November kemarin secara terang-terangan. Nah, si bapak ini udah janji kalau akan memburu pelaku korupsi tersebut. Kalau ketangkep sih pamor Prabowo jelas bakal langsung super melejit. Selain itu pada masa awal penunjukannya, Prabowo juga bikin geger nih dengan pemberitaan tolak gaji menteri. Padahal kita tahu sendiri kan, gaji menteri pasti besar banget tuh. Namun hal itu ditampiknya yang katanya ia tetap menerima gajinya, tapi untuk disumbangkan ke pihak seperti Yayasan Kanker, lembaga zakat, rumah ibadah, dan lain-lain. Jelas, aksi ini membuat Prabowo menuai simpati. Dan semua hal yang telah dilakukan Prabowo dan perhatian yang didapatkan, wajar nggak sih kalau dirinya masih layak untuk maju di Pilpres mendatang? Atau harusnya malah santai aja jadi ketum Partai Gerindra? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!